Halo Senter Lovers, dimanapun berada, ketemu maning karo nyoning area oprek channel yang membahas senter dengan cara ngawur. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk menyapa panjenengan semua. Dan pada kesempatan video kali ini seperti biasa, saya mau ngopi biar lebih fokus. Gurih. Jadi pada kesempatan video kali ini saya itu ada sebuah senter edisi, senter yang kecil, cukup tangguh, memiliki klaim yang cukup keren juga. Untuk senternya bukan yang ini, karena senter ini dari brand AOKA yang sedang saya tes atau saya uji ketahanan lama menyala dari senter ini di mode high-nya. Jadi ini saya singkirkan saja biar tidak mengganggu. Ini juga sedang saya timer gitu ya. Adapun untuk senternya itu jeng seperti ini, senter dari brand Sensky dengan tipe P20R. Kok batangan mas? Ya, jadi kenapa batangan? Karena si Sensky ini, brand Sensky ini minta saya untuk mereview senter ini apakah real atau tidak. Jadi yang dikirim cuma senter tok, cuma senter ya, baterainya enggak. Ini kebetulan klipnya ada dan ngepas dengan P20R ini sehingga saya pasang klip seperti ini. Tapi meskipun yang ada pada saya itu cuma senter batangan, bila mana kamu ingin membeli, akan coba saya sebutkan apa saja yang kamu dapat ketika membeli senter Sensky P20R ini dengan harga untuk saat ini itu 700 ribuan kalau nggak salah. Tergantung toko yang menjual, tergantung all shop yang menjual, dan tergantung diskon punya kamu itu ada apa enggak gitu ya. Jadi dengan harga 700 ribuan ketika kamu membeli, yang akan didapatkan itu satu buah box, terus satu buah senter Sensky P20R, kemudian satu buah holster, terus dua buah spare o-ring, terus lanyard, buku manual, kartu garansi, baterai 18650, kemudian klip, dan satu lagi itu ada kabel Type-C. Itu ya, untuk yang kamu dapatkan seperti itu. Sensky P20R untuk senternya berbahan full alloy dan cukup tebal juga, dengan desain yang elegan dan enak saat digunakan. Karena senter ini didesain sebagai senter EDC, jadi bentuknya kecil dengan ukuran terpanjang itu 120 mm dari ujung ekor sampai ujung undas, kemudian diameternya itu 23,8 mm. Memiliki dua switch yang berbeda dari senter pada umumnya, yaitu switch bagian belakang dan switch bagian depan seperti ini. Terdapat tulisan Sensky P20R, kemudian terdapat logo Eropa seperti ini ya. Terus ada tulisan hot, panas kayak bokong anu. Untuk soket pencargeran di bagian sini sudah Type-C dan ditutup dengan karet seperti ini. Ini untuk penutupnya itu sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat kokoh, bisa melindungi soket pencargeran dari air. Terus untuk endasnya ini memiliki bezel dengan motif yang bergelombang seperti ini. Untuk bezelnya itu menyatu dengan bagian endasnya, ini cuma dicoak ya, ada garisnya seperti ini. Jadi ini bukan sambungan, bukan pres-presan, tapi ini dicoak. Kemudian untuk bagian reflektornya menggunakan tire lens yang 44 derajat untuk sudutnya. Untuk tire lensnya sendiri ini dilem sehingga tidak mudah dibongkar. Jadi pengeleman pada bagian bezel, pada bagian reflektor itu ciri khas dari Sensky agar tidak mudah dibuka, mungkin juga agar tidak mudah dicontek gitu ya. LED-nya menggunakan LED SST40, terus drivernya itu memiliki 6 mode. Adapun untuk modenya itu hanya berupa mode low, mode medium, mode high, mode turbo, mode strobe, dan mode SOS. Terus untuk fiturnya itu memiliki fitur beacon, fitur proteksi baterai, fitur memori, dan fitur step down. Jadi memiliki 4 fitur dan 6 mode. Untuk switch depan itu terdapat indikator dengan 3 warna, yaitu warna hijau ketika persentase baterai di angka 100-70%. Kemudian akan berwarna orange ketika persentase baterai 70-30%. Berwarna merah ketika persentase baterai 30-10%. Dan merah berkedip ketika persentase baterai 10% sampai 1%. Terus ketika baterai sudah 1% ini akan mati. Ketika dinyalakan hanya akan menyala bagian LED depan itu cuma berkedip. Ini katanya jika menggunakan baterai bawaannya, klaimnya itu lama pencargeran lebih kurangnya 4 jam. Tapi berhubung saya tidak ada baterai bawaannya, jadi tidak saya tes lama pencargeran dan lama menyala di setiap mode. Ya selain dewek cuma dikirim batangan seperti ini ya. Pada klaim di parameter, untuk output yang dihasilkan di mode low itu 30 lumen, mode medium 130 lumen, mode high-nya 450 lumen, mode turbo 1900 lumen, mode strobe 1900 lumen juga, dan mode SOS-nya 130 lumen. Jarak sorot
mode low itu 25 meter, mode medium 70 meter, mode high 110 meter, dan mode turbo 210 meter untuk klaimnya seperti itu. Adapun untuk runtime dan lain-lain bisa tertera pada gambar ya, karena saya tidak menguji sehingga tidak saya sebutkan. Cara pengoperasian Scienski P20R ini sebenarnya mudah, tapi kalau untuk saya itu bikin kader karena saya sudah terbiasa dengan center satu switch untuk semua. Untuk switch belakang ini fungsinya sebagai on dan off saja, sedangkan untuk switch depan itu untuk berpindah mode. Untuk menyalakan Scienski P20R ini cukup klik satu kali switch belakang seperti ini, maka akan langsung on di mode memori. Terus untuk berpindah mode, klik satu kali akan berpindah mode ke mode medium, klik satu kali lagi berpindah ke mode high, klik satu kali lagi berpindah ke mode turbo. Kemudian untuk mengaktifkan mode strobe klik dua kali seperti ini, dan untuk mengaktifkan mode SOS juga klik dua kali seperti ini. Ketika sudah dalam mode strobe atau SOS, ketika bagian switch depan itu diklik satu kali, maka akan langsung menyala di mode memori. Selain itu juga ketika ingin menyalakan di mode strobe itu bisa juga dioperasikan dengan cara menekan satu kali switch belakang, kemudian diklik satu kali switch belakang. Contohnya seperti ini, tekan satu kali dan klik satu kali switch belakang, maka akan langsung menuju ke mode strobe seperti ini. Ini cuma di mode strobe. Untuk mode SOS ya tinggal klik switch depan dua kali seperti ini. Jadi sebenarnya ya mudah tapi agak ribet ya, karena harus berpindah antara switch depan dan switch belakang yang jaraknya ini ya lumayan lebar lah. Kemudian Scienski P20R ini mengklaim tahan air di kedalaman 2 meter, tahan benturan dari ketinggian 1,5 meter, tahan suhu ekstrim minus 35 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Jadi cukup jos lah kalau menurut saya. Untuk pengujian tahan air meskipun tidak sedalam cintaku padamu, namun sudah cukup untuk mengetahui apakah Scienski P20R ini tahan air atau tidak. Setelah saya rendam dalam air dengan durasi 5 menitan kurang lebihnya, hasilnya itu anam-anam saja, tidak ada trouble, dan bagian dalamnya itu tidak ada air sama sekali atau tidak ada rembesan sama sekali. Terus saya lakukan pengetesan senter ini ketika kotornya itu maksimal kayak koruptor. Untuk hasilnya juga masih anam-anam saja serta masih sangat baik. Senter ini dirancang bukan untuk militer, tapi bagi saya sendiri cukup tangguh jika hanya digunakan untuk sehari-hari dan kegiatan outdoor. Jadi cukup jos lah. Terus saya jatuhkan dari ketinggian 1 meter, untuk hasilnya juga sangat anam karena saya banting di tanah. Kurang paham kalau saya lakukan di atas aspal, mungkin hasilnya berbeda mungkin ya. Karena baterainya itu bukan baterai bawaannya dan yang digunakan agak longgar, sehingga ketika terkena guncangan untuk nyalanya itu kadang berpindah mode, kadang mode low dan kadang mode strobe. Dan pengujian berikutnya yang diklaim mampu bertahan di suhu ekstrim minus 35 derajat. Untuk yang pertama saya coba nyalakan mode low, kemudian saya masukkan ke dalam kulkas dengan durasi 4 jam. Untuk hasilnya masih sangat anam, masih bisa menyala dengan semestinya. Saya rasa kalau hanya didiamkan dalam kulkas saja masih kurang ekstrim, sehingga yang lebih ekstrim lagi saya masukkan senter dengan keadaan menyala mode low ke dalam plastik yang berisi air, kemudian saya masukkan ke dalam kulkas agar beku, sehingga keesokan harinya sudah menjadi es Scienski yang bisa dijual eceran 2.500 per plastik. Bila mana kamu minat untuk esnya, bisa kamu japri saja. Ketika senternya sudah beku, hasilnya itu masih mampu menyala dengan normal, masih mampu menyala dengan semestinya. Dan karena pada saat pengambilan es itu saya belum makan nasi padang 2 porsi, sehingga senter beku terjatuh dan jadi menyala mode strobe. Nah, begitulah kurang lebih untuk ceritanya ya Om Wahyu. Kenapa pada saat pertama kali memasukkan senter ini di mode low, begitu dikeluarkan mode strobe, ya ceritanya kurang lebih seperti itu. Ketika es dipecah dan dihantam dengan kukri, kemudian dibanting di atas balok, senternya masih sangat aman terkendali. Hanya berpindah mode dari mode strobe itu ke mode low. Kalau menurut saya sih, jika senter ini hanya digunakan untuk mendaki gunung misalnya, atau untuk mancing, atau untuk susur gua yang sempit dan belikat, atau untuk memantau ayam tetangga, saya rasa itu hal yang seremente bagi Scienski P20R ini. Terus untuk pengetesan suhu ekstrim 55 derajat Celcius tidak saya lakukan karena rumah saya itu sangat-sangat jauh dari Gurun Majov. Pengetesan berikutnya yaitu tes lumen, karena baterainya bukan bawaannya, jadi untuk hasilnya ada perbedaan karena dipengaruhi oleh kualitas baterai.
Dengan baterai Murata yang sudah saya charger full dan saya hitung setelah nyala 30 detik, untuk mode turbonya mendapatkan lumen sebesar 1927 lumen, kemudian mode high-nya sebesar 481 lumen, mode mediumnya sebesar 139 lumen, dan mode low-nya sebesar 34 lumen. Hasil yang saya uji sedikit lebih tinggi daripada klaimnya, karena saya sendiri kurang paham apakah cara pengetesan saya itu benar-benar akurat 80% atau tidak gitu ya. Kemudian untuk pengetesan yang terakhir yaitu test truth untuk melihat jarak yang bisa ditempuh, karakter cahaya, dan kecerahan cahaya di setiap modenya. Cahaya yang dihasilkan kurang lebihnya 1, 2, 3, dan cerut segini. Ini di mode low-nya yang klaimnya itu 30 lumen, dan setelah dihitung juga memang ya 30 lumen lah, sesuai dengan apa yang saya hitung seperti itu. Ini 30 lumen, jadi kalau memang tempat sekitar itu gelap ya sebenarnya ini sudah cukup terang. 30 lumen segini. Kemudian yang mode medium untuk hasilnya 1, 2, 3, dan curut. Nah segini, mode mediumnya segini. Kalau ke sekeliling, nah kayak gini ya. Ini karena kebetulan habis hujan jadi agak berkabut, terus pantulan cahayanya itu terserap gitu ya, nggak bisa mantul untuk cahayanya, sehingga sorotnya itu nggak bisa terlihat begitu terang. Ini di mode medium, kemudian di mode high-nya 1, 2, 3, dan curut. Nah segini. Ini menggunakan Tire lens yang bersudut 44 derajat, jadi untuk karakter cahayanya yang dihasilkan ya sorot namun menyebar seperti ini. Untuk saya sendiri dengan karakter senter seperti ini saya suka, karena ya bisa nyorot bisa nyebar ya, double, fungsinya double gitu. Berbeda dengan center zoom yang sorotnya itu sendiri, terus untuk menyebarnya sendiri, berbeda. Terus di mode turbonya klaimnya itu 1900 lumen, untuk hasilnya itu 1, 2, 3, dan curut. Nah segini, jadi lebih terang lagi. Ini kalau dimatikan ya untuk sekitar sih memang benar-benar gelap seperti ini. Gelap. Nah gelap ya, meskipun gelap tapi ini memang di pinggir jalan raya, sehingga ada kemungkinan untuk suara-suara kendaraan masih bisa terekam di HP gitu ya. Ini di mode turbo. Dan kebetulan juga di sini saya memang cari spot yang ada tower buat tes jarak sekalian. Di depan saya itu ada tower yang biasa buat tes jarak. Dari sini ke sana itu untuk jaraknya kurang lebihnya 200 meteran lah. Ini di mode high-nya, mode mode low, mode medium, mode high. Nah ini mode high-nya. Untuk mode high sebenarnya di jarak 200 meteran ini masih bisa tembus, meskipun remang-remang ya, meskipun meskipun samar-samar ini masih bisa tembus. Jadi untuk klaimnya di mode high-nya itu 110 meter, tapi ini lebih dari 110 meter. Karena dari sini ke tower sana itu untuk jaraknya kurang lebihnya 200 meteran. Kemudian untuk mode turbonya 1, 2, 3, dan curut. Nah segini, untuk towernya terlihat lebih jelas lagi. Ini karena berkabut ya seperti inilah, nggak begitu terlihat ya. Nah ini untuk towernya itu ya. Nah segitu ya. Jadi klaimnya di mode turbo dengan sorot yang dihasilkan itu bisa menjangkau 210 meter. Ini untuk hasilnya sesuai dengan klaimnya, mampu menjangkau di jarak 210 meter sahabat kreatif. Ini sedang malah gerimis ya, angel kita. Dan ini akan coba saya bawa jalan untuk senter ini di mode turbonya, apakah hasilnya itu jos atau tidak. Ini yang belum saya coba test route-nya itu di mode strobo dan di mode SOS-nya. Jadi cahayanya ini mode low, kemudian mode medium,
mode high, cerut, mode turbonya, cerut, nah segini. Jadi untuk cahaya yang dihasilkan dari Sensky P20R seperti ini. Kemudian untuk mode strobe 1, 2, 3 dan cerut, nah segini. Ini mode strobe-nya itu klaimnya 1900 lumen juga. Mode strobe memiliki fitur beacon, jadi kedipannya cepat dan kedipan lambat juga. Kedipan cepat dan kedipan lambat bergabung jadi satu, katanya itu namanya mode fitur beacon gitu ya. Kemudian untuk SOS-nya 1, 2, 3 dan cerut. Nah, segini untuk SOS-nya. Ini yang klaimnya itu 130 lumenan, ya cuma segini. Sama seperti di mode medium. Cerut, 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 cerut. Ya seperti itu ya untuk di mode SOS-nya. Jadi intinya untuk cahaya yang dihasilkan dari Sensky P20R ini, untuk sorotnya itu bisa tembus di jarak 210 meter mode turbo, kemudian mode high-nya juga bisa tembus di jarak 200 meteran lah kurang lebihnya itu. Kemudian ya seperti ini karakternya, memiliki fitur step down sehingga ini ketika bagian endasnya sudah terlalu panas maka step down-nya akan langsung berfungsi. Jadi step down-nya itu nggak seperti driver Anduril yang step down-nya itu soft. Kalau ini bisa terlihat dengan mata telanjang atau kasat mata gitu ya. Untuk kelebihan senter Sensky P20R ini meliputi ukuran senter yang kecil atau EDC, tapi memiliki performa yang cukup tangguh. Dan klaim dari Sensky P20R ini saya rasa itu 90% akuratnya. Saya rasa seperti itu. Adapun kekurangan dari Sensky P20R ini hanya ada pada dua tombol yang bagi saya itu cukup ribet ketika digunakan. Terus ujung ekor tidak sejajar dengan switch depan atau tidak sejajar dengan soket penchargeran. Tidak seperti gambar yang beredar untuk ujung ekor dan switch itu sejajar. Mungkin ini cuma kebetulan saja yang dikirim ke saya, ya elek-elekan gitu ya, atau kurang paham juga. Kalau kamu punya silahkan berikan jawaban saja di kolom komentar, apakah Sensky P20R punya kamu itu sejajar dengan switch depan atau tidak. Jadi kesimpulannya, senter ini sangat cocok bagi kamu yang suka kegiatan outdoor atau hanya digunakan untuk keseharian saja. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.